Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 1 Mau Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Nama asli Raden Mas Wardi Suryadiningrat. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, pendiri Taman Siswa, dan pencetus semboyan Tuthuri Handayani. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut ini ada 6 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya. Menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri sendiri. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai dengan jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Ketiga, petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuh bibitnya dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantar murid pada budi pekerti, oleh cipta, oleh rasa, oleh karsa, dan olahraga yang luhur. Dalam budaya Bali dikenal dengan adanya Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmoni. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan
dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Berikut ini adalah refleksi dari materi yang telah dipaparkan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, saya meyakini dan percaya dalam niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kedua, dalam pembelajaran yang saya sampaikan memandang penting transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategis yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pembelajaran. Kelima, saya sering memberi hukuman pada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Keenam, saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam dengan pandangan yang terpusat kepada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Yang ketujuh, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam 1 semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dalam tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tuntas dengan benar. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku yang setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata. Bahkan ada juga hanya terbatas untuk uang jajan atau mendapatkan teman pribadi. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun, memotivasi murid, menemani perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang menggerakkan siswa belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajar hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntunan kepada anak, tapi dengan memberikan kebebasan kepada anak-anak dan belajar sesuai dengan kebutuhannya sehingga tercapai kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus tercapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa, metode belajar siswa, seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan siswa. Pembelajaran seharusnya dilakukan dengan berbagai cara, model atau metode, seperti cooperative learning, inquiry, discovery, problem-based learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tumbuhnya. Refleksi yang ketiga adalah
Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang pertama yang saya lakukan adalah berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan CGP lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberikan semangat serta memberikan dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter meliputi kedisiplinan, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajar dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja, dan karakter membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Demikian koneksi antar materi yang saya sampaikan. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.